وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para alim, para ulama, para sepuh, binispuh, para hadirin, hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di majelis yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apakah masuk surganya istri itu tergantung suami? Jeneng sepi. Bingung. Tergantung suami atau tidak? Tidak. Bisa iya, bisa tidak. Masya Allah. Pertanyaan ini saya lontarkan karena ada dua kubu yang bertolak belakang. Ada ekstrim kanan dan ada ekstrim kiri. Ada yang mengatakan enggak pengaruh sama sekali. Istri tidak ada pengaruhnya masuk surga atau neraka terkait dengan suaminya. Plus. Urusannya dewek-dewek. Ada juga yang mengatakan sebaliknya. Enggak, tergantung apa? Suami. Suwarga nunut, neraka katut. Suwarga nunut. Nunut itu artinya apa? Ikut. Katut apa? Kebawa. Kalau suaminya masuk surga, istrinya bakal kebawa. Kalau suaminya masuk neraka, istrinya bakal terseret, ikut masuk ke neraka. Makanya istri itu harus pasrah bongkokan. Napa pasrah bongkokan? Pasrah total. Pokoknya asal manut kepada siapa? Suami mesti masuk surga. Betul? Betul? Ya tergantung suaminya kayak ngapa. Apakah swarga nunut neraka katut itu benar? Tergantung bagaimana kita memahami kalimat tersebut. Tapi sebelum kita membahas tergantung bagaimana kita memahaminya, ada sebuah hadis yang kalau kita baca sekilas itu kayak mirip dengan ungkapan swarga nunut neraka katut. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim.
Dan menurut Syekh Al-Albani hadis ini sahih. Hadis ini dituturkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Husain. Sinten? Husain. Nama lengkapnya Husain bin Mihsan. Sinten? Husain bin Mihsan radhiyallahu anhu. Anna ammatan lahu atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi hajah. Bibinya Husain menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sebuah keperluan. Fafaraghat min hajatiha. Setelah keperluannya selesai, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau. Kepada siapa? Kok Husain? Kepada bibinya Husain. Adzatu zaujin anti? Apakah engkau sudah bersuami? Faqalat na'am. Napa na'am? Ya, minimal ngertilah ya. Ora ketang na'am karo apa? La. Masa sih orang ngerti babar blas. Na'am. Napa na'am? Iya, saya sudah menikah wahai Rasul. Qala fa aina anti minhu? Bagaimana hubunganmu dengannya? Nya niku sinten? Suami. Qalat, beliau menjawab, ma aluhu illa ma ajaztu anhu. Wahai Rasul, aku akan berusaha selalu melayani suamiku semampuku. Kecuali saat ada hal yang aku tidak mampu. Apa jawabannya? Aku akan selalu melayani suamiku semampuku. Kecuali kalau pas tidak mampu. Qala, maka Nabi SAW menutup sabdanya. Unzuri aina anti minhu. Perhatikanlah hubunganmu dengan suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena sesungguhnya suami itu bisa menjadi surgamu atau nerakamu. Sesungguhnya suamimu bisa menjadi apa? Surgamu atau neraka. Mirip apa mboten? Mirip apa? Swarga katut, neraka nunut. Mirip? Mirip atau sama? Sekilas mirip. Tapi kalau kita dalami tidak sama. Di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah ketika swarga nunut, neraka katut itu dipahami secara harfiah. Yaitu pasrah napa? Bongkokan. Pokoknya asal manut mesti mlebu surga. Orang manut neraka. Itu namanya pasrah bongkokan. Kalau itu yang dimaksud, maka pasti tidak sama. Apa mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah ajaran bahwa seburuk-buruknya suami asal istri manut mesti mlebu surga?
Apa mungkin seperti itu Rasulullah SAW memberikan ajaran? Sebaik-baiknya istri, nek orang manut kepada suami mesti masuk neraka. Apa seperti itu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lah terus apa makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun hanya sebesar debu, maka dia akan mendapatkan balasannya. Sebaliknya barang siapa yang melakukan keburukan walaupun hanya sebesar debu, dia pun akan mendapatkan balasannya. Nah, terus apa makna ayat tersebut? Masing-masing dari kita akan mempertanggungjawabkan napa? Perbuatannya sendiri-sendiri. Berarti kalau misalnya istri tidak sholat, siapa yang mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut? Istri. Berarti suami ora? Tergantung. Tergantung apa? Suaminya sudah mengingatkan atau belum. Kalau lupa, saben dina lupa. Kalau seandainya suaminya sudah mengingatkan, kok kemudian istrinya tetap ngotot nggak mau sholat, berarti ditanggung siapa? Istri. Lah terus apa makna dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Maksudnya dijelaskan di dalam hadis yang lainnya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban dan juga oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita rutin salat 5 waktu. Napa? Rutin salat 5 waktu. 1. Wa shamat syahraha. Rutin puasa Ramadan. Berapa ini? 2. Wa hafizat farjaha. Menjaga kehormatannya. Pinten? 3. Wa ata'at zaujaha. Dan menaati suaminya. Pinten? 4. Setiap wanita yang memenuhi 4 karakter yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, qila laha, akan dikatakan kepada wanita tersebut nanti di hari kiamat, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah ke surga lewat pintu manapun. Masya Allah. Bebas masuk surga lewat pintu manapun. Enak nama betul? Enak banget. Tapi syaratnya ada berapa? 4. Pertama dan kedua adalah hablum minallah. Ketiga dan keempat hablum minannas. Baik hubungannya dengan Allah, baik hubungannya dengan sesama, apalagi suami. Maka hadis yang di awal kita sampaikan, suamimu akan menjadi surgamu atau nerakamu, maksudnya adalah kalau seandainya istri menaati suaminya, maka akan masuk ke
surga. Seandainya istri tidak menaati suaminya, bisa masuk neraka. Seneng Pak? Pak, seneng apa orang? Seneng. Mulane ngaji. Bojone mangkat ora? Mangkat. Alhamdulillah. Ya. Tapi Ustaz, pertanyaannya, apakah kepatuhan istri kepada suami sifatnya mutlak tanpa syarat? Sepi maning jadi. Kewajiban istri taat kepada suami sifatnya mutlak tanpa syarat? Tidak mutlak. Tergantung apa? Tergantung apa yang diperintahkan oleh suami. Kalau yang diperintahkan oleh suami adalah kebaikan, maka wajib bagi istri untuk menaati. Tapi kalau yang diperintahkan adalah keburukan, maka wajib bagi istri untuk menolak. Berarti abot apa ora jadi suami? Abot atau tidak? Abot. Jangan gelem jadi suami. Apa dalilnya kalau ketaatan istri kepada suami sifatnya tidak mutlak? Dalilnya adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la ta'ata fi ma'siyatillah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat dalam maksiat. Taat itu hanya dalam kebaikan. Contohnya taat dalam kebaikan apa? Kon ngaji. Bu, ngombengi ana pengajian. Teng pundi? Masjid An-Nur. Perumahan Karen 3 2. Betul ya 2 ya? Perumahan Karen 2. Moh. Boleh enggak jawab seperti itu? Tidak boleh. Ya sabar. Memerintahkan dalam kebaikan. Termasuk atau tidak memerintahkan kebaikan. Bu, kayak kelambine dikumbai. Itu termasuk kebaikan atau tidak? Kebaikan. Kayak bu kelambine di setrika. Termasuk kebaikan? Termasuk. Bu piringnya kayak di asai. Kebaikan? Kebaikan. Kayak bocah nangis di gendong. Termasuk kebaikan? Termasuk kebaikan. Lah, yang enggak baik apa coba? Yang tidak baik apa coba? Suami nyuruh yang tidak baik. Nopo contohnya? Bu, tukakan rokok. Ayo kok. Sabar sing ngasih pada udut iki. Itu kebaikan apa keburukan? Carane sing ngerokok kebaikan, jere sapa kebaikan. Ya. Coba saya tanya sama jenengan, kalau itu kebaikan, jenengan sebelum ngerokok maca bismillah apa orang? Orang nana wong arep ngerokok maca apa? Bismillah. Ranana. Arep ngeteh lah ya. Arep ngeteh, arep ngopi, napa malih? Mangan soto, maca apa? Bismillah. Satu, itu bukan kebaikan. Buktinya orang maca
Bismillah. Contoh yang lain, bukti yang lain. Salah satu tempat favorit para perokok adalah jawab WC. Karo dodok. Betul? Betul. Ya ora mungkin maca bismillah. Nang jawab ora maca bismillah apa mending nang jero kamar mandi. Ada enggak orang makan pisang di dalam WC? Enggak ada. Kenapa? Pisang menyehatkan. Orang mungkin mangannya nang jero WC. Itu makanya cocok antara rokok sama apa? WC. Sepurane ya sing siutut ya. Moga-moga pergi pada tobat. Apalagi contohnya Ustaz, perintah suami yang tidak baik kepada istrinya. Contohnya istri disuruh membuka nopo? Aurat. Nah, disuruh membuka aurat. Ada sebagian suami itu kayak nggak punya rasa apa? Cemburu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau istrinya menutup aurat, gue rasanya, wah, bojoku ayu kok malah ditutupi. Astagfirullah. Yang berhak menikmati kecantikan istri jenengan itu adalah jenengan, suami. Ya, jangan bilang jenengan ke saya. Jenengan para suami yang berhak. Masa istrinya dibuka, dibiarin orang lain ngelihat? Di mana kecemburuan kita? Itu adalah privasi. Privasinya jenengan. Maka istri kalau disuruh buka aurat sama suami, boleh taat. Boleh taat atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi seorang istri yang taat kepada suaminya di dalam kebaikan, maka itu adalah jalan yang akan mengantarkan istri tersebut kemana? Surga. Kebalikannya, seandainya istri tidak mematuhi suaminya dalam kebaikan, itu adalah jalan yang akan mengantarkannya ke neraka. Itulah makna dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suamimu surgamu atau nerakamu. Oke. Ini dari tadi kita membahas tentang istri. Sekarang gantian. Ben adil. Iya. Seneng temen. Sekarang kita ngomongin siapa? Suami. Waktunya masih ada. Santai. Sampai isya kan ya? Iya sampai isya. Santai. Sebagaimana istri punya kewajiban untuk menaati suaminya dalam kebaikan, suami pun juga punya kewajiban kepada istrinya. Yang mana kewajiban itu kalau ditunaikan akan menyebabkan suami masuk surga. Dan kalau kewajiban itu tidak ditunaikan akan mengakibatkan suami masuk neraka. Adil nama badan? Adil. Itulah indahnya Islam. Jadi Islam itu enggak cuma memperhatikan kewajiban-kewajiban istri. Tapi Islam juga memperhatikan kewajiban-kewajiban suami. Itulah ciri khasnya ajaran Islam. Tidak timpang. Tidak pilih kasih. Tidak menganak tirikan.
Semuanya ada porsinya. Oke. Kalau kewajiban istri adalah menaati suami di dalam kebaikan, apa kewajiban suami kepada istri? 1. Mendidik. Kenapa? Mendidik. Suami punya kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya begitu terjadi akad pernikahan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan akad pernikahan itu sebagai mitsaqan ghalidha. Perjanjian yang berat. Berat apa ringan? Berat. Allah mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena setelah akad, apalagi sudah tanda tangan di hadapan penghulu, itu resiko dari suami itu banyak dan berat. Orang sidang nikah, apa malah jadi semangat Arab nikah maning? Kalau sekedar tanda tangan itu 5 menit selesai. Tapi yang perlu untuk diperhatikan adalah pasca tanda tangan. Dan itu urusan bukan 5 menit, tapi seumur hidup. Selama istri masih hidup. Salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada suami adalah mendidik istrinya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Al-Quran surat At-Tahrim. Surat apa? At-Tahrim. Ayat 6. Ayat pinten? 6. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala nyuruh kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Carane pripun? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsir beliau, "Allimuhum addibuhum." Ajari keluargamu, didik keluarga. Maka kewajiban suami adalah ngajari dan mendidik. Mendidik siapa? Istri. Istri dan anak-anaknya. Itu kewajiban kita. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in. Perintahkanlah anakmu untuk sholat di umur 7 tahun. Itu perintah. Berarti yang punya kewajiban untuk mengingatkan istri, mengingatkan anak untuk sholat sinten? Suami. Makanya apa kata Nabi SAW? Rahimallahu mra'an aiqadha qama minal laili wa aiqadha ahlah. Allah akan merahmati seorang laki-laki yang mau bangun di malam hari dan membangunkan istrinya. Fa in abat nadahat fi wajhihal ma'. Kalau misalnya istrinya sudah dibangunkan tidak mau, apa kata Nabi? Apa? Dipercikkan air. Untuk jukut ember. Biur, ora kaya gue. Nadahat. Ngambil apa? Air terus dipercikkan.
Nek ora tangi Ustaz. Tergantung sholat apa. Ya. Kalau sholat tahajud itu sifatnya tidak wajib. Tapi kalau sholat subuh, ya gimana caranya supaya bangun? Ada sebagian orang nembe tangi nek ana duit 100.000. Iya betul, ini kisah nyata ya. Iya. Jadi nek duitnya 2.000 orang tangi. Subhanallah. Ambune beda. Baru dia bangun. Ya. Ya jenengan terserah. Ada sebagian istri mungkin sukanya bau wangi-wangi gitu ya. Ya cekos kaki. Intinya kita sebagai suami punya kewajiban untuk mendidik sinten? Istri. Tapi mendidik istri itu harus dimulai dari mendidik diri sendiri. Makanya kalau jenengan mau mengingatkan istri sing dolanan HP terus. Wonten? Akeh. Kalau jenengan pengen mengingatkan istri yang selalu menghabiskan waktunya untuk mainan HP, harus dimulai dari diri sendiri. Dong bojone be dolanan HP terus. Ya jar koni ngajar ra gelem melakoni. Istri akan nurut dengan izin Allah Subhanahu wa taala kalau suami memberikan contoh untuk istrinya. Kalau dia nyuruh istrinya sholat, maka suaminya harus sholat. Bu, sholat. Malah dia dolanan apa? Perkutut. Wonten apa mboten? Wonten. Tiangnya pun di tiangnya. Orang mangkat apa mangkat ya? Berarti roli Ustaz dolanan perkutut boleh. Waktunya sholat. Ya. Jadi kewajiban yang pertama apa? Mendidik. Oke. Apa kewajiban yang kedua Ustaz? Kewajiban yang kedua dari suami adalah menafkahi. Apa? Menafkahi. Lahir apa batin? Lahir apa batin? Lahir batin. Ya. Itulah kenapa laki-laki dijadikan sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa laki-laki menjadi pemimpin buat wanita? Kenapa suami menjadi pemimpin buat istri? Kenapa suami menjadi nahkoda di dalam kapal rumah tangga? Salah satu sebabnya adalah karena suami yang menafkahi. Karena suami yang menafkahi, maka dia berhak menjadi apa? Pemimpin. Makanya cerai. Apa? Cerai. Talak. Itu di tangan siapa? Suami. Tapi sekarang kebalik. Ada sebagian istri yang mau menceraikan siapa? Suaminya. Kepak manut loh, tak pegat gue loh. Astagfirullah. Sejak kapan istri menceraikan suami? Nggak ada. Yang ada adalah suami menceraikan apa? Istri. Kenapa? Karena yang menafkahi suami. Nah, fenomena istri menantang suami, bahkan minta dengan sombongnya. Ya.
Bahkan bukan hanya minta untuk diceraikan, bahkan juga mengancam suaminya untuk diceraikan sama istrinya. Fenomena ini muncul karena apa? Salah satu sebabnya adalah karena suami tidak menunaikan kewajibannya. Kewajiban apa? Nafkah. Bapak-bapak, harga diri jenengan salah satunya ada di situ. Ada di apa? Nafkah. Harga diri pria salah satunya adalah di dalam kemampuan kita untuk memberikan nafkah kepada istri kita. Sekarang kenyataannya justru malah yang disuruh kerja istri. Nyata atau tidak nyata? Nyata. Sing koneng PT siapa? Hah? Yang disuruh kerja di PT siapa? Istri. Suami? Ternak teri. Orang nang PT yang golet liane. Emang pekerjaan cuma di PT saja? Ya. Ternak teri. Apa ternak teri? Nganter anak, nganter istri. Terus setelah nganter anak, nganter istri ngapain? Ya macam-macam. Antara dolanan darah, mancing, dolanan HP. Dan tiga-tiganya nggak ada yang menghasilkan apa? Cuan. Ana Ustaz, totoan, astagfirullah. Totoan. Mau kasih nafkah haram buat siapa? Buat istri dan anaknya. Tega-teganya memberikan yang haram. Jadi adanya akibat ini pasti ada sebabnya. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Kenapa sekarang banyak istri-istri berani menantang suaminya? Salah satu sebabnya, bukan satu-satunya sebab. Salah satu sebabnya adalah karena suami tidak menunaikan kewajibannya berupa memberikan nafkah. Dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwasannya seorang suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam An-Nawawi, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqut. Seorang pria dianggap berdosa ketika dia menelantarkan keluarganya. Istri dan anak-anaknya. Ustadz, berapa Ustadz nafkah yang mesti kita berikan kepada istri kita? Berapa? Secukupnya? Secukupnya? Semampunya apa secukupnya? Semampune napa secukupe? Senjaluke. Dahsyat ini. Perpaduan antara secukupnya dan semampunya. Jadi ngeliat-ngeliat juga. Suami mampunya berikan berapa, istri butuhnya berapa. Maka dicari titik temunya. Nah, jadi nggak boleh ego. Siapa yang nggak boleh ego? Suami atau istri? Dua-duanya nggak boleh ego. Kalau suami karpe semampune. Ya. Kalau istri karpe secukupe. Nah, pira-pira ya ora cukup. Maka harus dicarikan apa? Titik temu. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika membicarakan tentang kewajiban memberikan nafkah.
Kata Allah Subhanahu wa taala, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Istri punya hak sebagaimana dia punya kewajiban, ukurannya adalah bil ma'ruf. Napa ukurannya? Bil ma'ruf. Ini Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Bil ma'ruf niku nopo? Kata para ulama tafsir dan ulama fikih, bil ma'ruf itu ya keumuman. Napa? Keumuman. Keumuman wanita itu di wilayah tempat dia tinggal berapa? Keumuman masyarakat ngendiki Klahang. Keumuman masyarakat Klahang dengan keumuman wanita Saudi sama atau beda? Beda. Kalau di sana maharnya saja mahal, puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta. Kalau di sini maharnya seperangkat alat sholat. Beda. Makanya di sini dikembalikan kepada keumuman. Ya. Nah, keumuman ini bil ma'ruf bil 'urfi itu tadi dicari titik apa? Titik temunya. Jadi suami bisanya berapa, istri keperluannya berapa, nanti dicari titik temu antara dua hal tersebut. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Tadi disampaikan kalau ada pertanyaan, silakan. Tidak apa-apa disampaikan pertanyaan tersebut. Bisa lewat lisan, bisa juga lewat tulisan. Monggo. Ada? Kalau tidak ada berarti wis paham kabeh. Betul? Betul? Ini monggo, silakan. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya di dalam Islam pendapatan istri lebih besar dibandingkan pendapatan suami? Bagaimana hukumnya? Istri pendapatannya lebih besar karena apa? Kerja? Karena kerja? Atau karena dapat warisan? Karena apa? Kerja. Iya. Berarti harus membahas hukum istri kerja. Ya. Yang punya kewajiban untuk bekerja itu siapa toh? Suami. Karena yang punya kewajiban untuk memberikan nafkah adalah suami, bukan sinten? Bukan istri. Nah, terus bagaimana kalau istri kerja? Tergantung dalam kondisi apa istri bekerja. Apakah dalam kondisi darurat karena suaminya sakit parah, stroke, sehingga nggak bisa apa? Bekerja. Sedangkan masih ada tanggungan anak-anak. Kalau misalnya dalam kondisi seperti itu, maka diperbolehkan. Itu kondisi darurat. Itu kondisi darurat. Maka diperbolehkan bagi istri untuk bekerja. Yang penting pekerjaannya itu tidak menyalahi aturan agama. Istri bisa menjaga kehormatannya. Ya. Kemudian bisa menjaga dirinya di tempat pekerjaan tersebut. Dan dalam kondisi darurat seperti yang tadi saya contohkan. Tapi kalau misalnya suami dalam kondisi sehat walafiat.
Kemudian penghasilan suaminya sudah nopo? Mencukupi. Terus kenapa istri kerja? Ya nggak nambah-nambah Ustaz. Ada akibat buruknya atau tidak buat keluarga? Saya tanya, ada enggak? Banyak. Apa akibatnya? Anak kurang terurus. Kan ada pembantu Ustaz. Ada pembantu, pripun? Sekarang saya tanya sama jenengan. Anda rela anak jenengan tercinta diurus pembantu yang mungkin tingkat pendidikannya tidak ya nun sewu, rata-rata apa? Pembantu. Tingkat pendidikan apa? Rendah. Yang lebih parah dari itu adalah perilaku yang kadang-kadang tidak baik. Dan itu akan dicontoh sama anak jenengan. Ada sebagian wanita kerja, saya sudah kuliah mahal-mahal kok enggak kerja. Loh, ilmu jenengan itu bukankah lebih berharga dan bermanfaat kalau dipakai dan diajarkan kepada siapa? Anak sendiri. Ketika pembantu atau baby sister atau sister itu mendidik anak, itu mendidik dengan hati atau mendidik dengan upah? Mendidik dengan upah. Kalau ibu mendidik dan merawat anak dengan apa? Hati apa upah? Dengan hati. Emang kemudian istri akan upahnya dia nyong wis nyusoni. Kan enggak. Itu mendidik dengan apa? Dengan hati. Coba saya tanya sama jenengan. Mendidik dengan hati dibandingkan mendidik dengan upah. Sama atau beda? Ya pasti beda. Ya. Dan salah satu dampak buruk yang lainnya yang diakibatkan dari bekerja tadi. Apalagi sampai penghasilan istri lebih besar daripada apa? Penghasilan suami. Kadang-kadang muncul superior. Napa superior? Berani. Sama siapa? Sama suami. Duitku lebih? Oke. Oke ya. Itu kalau penghasilannya lebih besar karena bekerja. Oke. Sekarang enggak Ustadz. Bukan karena bekerja. Tapi karena dapat warisan. Pripun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi walaupun alhamdulillah istri harus pintar-pintar memposisikan diri. Tidak boleh istri mentang-mentang. Mentang-mentang duitnya lebih oke. Terus seakan-akan akan mengambil alih menjadi kepala rumah tangga. Tidak boleh ibu. Ya. Karena sejatinya Allah memerintahkan suami untuk menjadi kepala rumah tangga. Jadi tergantung ya. Tergantung kenapa sebabnya terjadi demikian. Ada yang lain monggo? Cukup? Monggo silahkan. Waalaikumsalam. Saya mau tanyakan batas mana kita mendidik seorang istri dan keluarga kita. Artinya bisa tidak kalau misalnya pendidikan secara agama, ada kita sekolah lagi sekolah Islam. Dan yang ngajar Islam itu kebanyakan berarti di sekolah atau ustaz atau kiai lain. Gimana baiknya untuk kami itu? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami bekerja, berangkat pagi, pulang malam.
Adzan dulu. Nanti saya lanjutkan habis adzan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Bagaimana dengan suami yang bekerja? Berangkat pagi, pulang malam. Kewajiban dia untuk mendidik keluarganya bagaimana? Kalau misalnya anak dimasukkan ke sekolah Islam, apakah itu sudah cukup atau belum? Jawabannya, itu belum cukup. Itu belum cukup. Kenapa demikian? Karena tugas utama mendidik anak itu bukan dibebankan oleh Allah kepada guru. Tapi tugas utama mendidik anak dibebankan oleh Allah kepada orang tua. Coba lihat ayatnya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Ini perintah buat siapa? Orang tua. Buat suami terutama. Bukan buat siapa? Guru. Loh, berarti guru nggak punya kewajiban. Punya kewajiban saat dia mendapatkan amanah dari orang tua. Berarti yang primer siapa? Orang tua. Ya. Sehingga saya katakan tidak cukup sekedar menitipkan anak di sekolah. Nah terus bagaimana yang kita lakukan? Setelah kita menitipkan anak di sekolah, maka kita harus melakukan
pemantauan. Napa? Pemantauan. Kenapa demikian? Karena belum tentu juga yang didapatkan di sekolah itu baik dan benar. Loh Ustaz, masa guru-guru ini orang benar? Ya mungkin gurunya benar, tapi temennya ada yang nggak benar. Mungkin, sangat mungkin. Anak kita pulang dari sekolah mendapatkan kosakata baru. Dan kosakata baru itu adalah kosakata yang tidak baik. Diwarai gurune. Hah? Nun sewu nih. Misal nih, tahu-tahu anak kita pulang-pulang, maaf, ini contoh. Contoh tapi ada contoh. Tahu-tahu ngomong sama adiknya, kamu itu, maaf, tolol. Gue li kang ngendi gue? Kancane. Apa guru nih? Oh kancane. Kemungkinan besar dari siapa? Dari temannya. Makanya yang seperti ini harus dipantau atau tidak? Harus dipantau. Walaupun sudah dimasukkan ke lembaga pendidikan Islam, tetap harus dipantau. Karena bisa jadi anak pulang membawa hal-hal yang tidak baik dari sekolahannya. Hal yang lain yang harus diperhatikan, kenapa harus dipantau? Karena anak waktu di sekolah dengan waktu di rumah lebih banyak mana? Di sekolah atau di rumah? Di rumah. Anak berangkat jam berapa? 7. Tengah 7. Wis ben gampang ngitungnya jam 7. Ya, ben gampang baik. Pulang jam berapa? Jam 2. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Berapa? 8 apa 7? Hah? 8. Apa dihitungnya kayak gue? Ya wis karo anu mangkate karo apa? Ya wis 8 jam. Misal nih. 8 jam dari 24 jam itu seperberapa? 1/3. Sisanya 2/3. Berarti anak itu lebih banyak di mana? Di rumah. Makanya tidak bisa kita lepas tanggung jawab, tidak bisa. Pertama karena tanggung jawab nomor 1 dan primer ada pada diri orang tua. Yang kedua anak lebih banyak, lebih lama tinggal di rumah daripada di sekolah. Loh Ustaz, memantau gimana? Mau lagi kerja, mantau ke priwe. Itulah pentingnya hal yang kedua. Kalau tadi pemantauan, yang kedua adalah kerjasama. Siapa sama siapa? Suami sama istri. Berarti mendidik anak itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kolektif. Kolektif siapa? Bareng-bareng. Suami sama istri. Kalau misalnya suaminya berangkatnya pagi, pulangnya malam. Dan anak pulangnya jam berapa? Jam 2. Sedangkan ketika anak pulang jam 2, si suami belum datang. Ya siapa? Istri. Mulane aja kerja. Lu kabeh kerja sih sama sing arep ngurusi bocah. Siapa yang akan ngurusi anak kalau semuanya kerja? Ya Allah. Saya pernah mengalami sendiri, menyaksikan sendiri. Bocah mangkat TPQ. Mangkat apa? TPQ. Sore-sore. Tengah-tengah ngaji, nangis. Kenapa? Ditakoni meneng. Ditanya diem aja.
Kenapa? Akhirnya desak-desak. Belum makan. Belum makan. Makan apa? Makan pagi. Astagfirullah. Ini sore loh. Berarti kalau belum makan pagi, siang juga belum. Loh si ibunya nang ndi? Wis mangkat kerja. Jadi ketika dia melek ibunya, ora nana. Apa maning? Bapak. Dan berangkat terus orang nyisani apa-apa itu loh. Jadi berangkat begitu saja kemudian nggak ada nyiapin makanan buat anaknya. Ini realita. Saya ini bukan sedang mendongeng. Saya itu sedang menceritakan kejadian nyata yang saya lihat sendiri. Ya. Maka harus ada kerja sama. Berarti kalau misalnya bapak pulangnya malam, berarti bapak kapan mendidik anak? Malam-malam? Wis kesel. Kapan? Pagi sebelum apa? Berangkat. Makanya saya pribadi itu saya nggak suka kalau ada orang pengen ngobrol, pengen konsultasi sama saya ba'da subuh. Aku rasa seneng. Kenapa? Itu waktu saya buat anak. Ya. Karena saya juga kerja jam 7 mulang. Ya. Berarti aku baliknya jam pira? Iki bar isak iki. Makanya ba'da subuh, saya nggak suka kalau ada orang pengen ngobrol. Karena itu waktu saya buat anak. Buat ngajari dia baca Quran, buat nyimak hafalan dia, buat nemani dia nggarap PR. Sampai kapan? Ya serampungnya. Habis subuh kadang baru selesai jam 6, kadang baru selesai jam 6 seperempat. Ya. Baru subuh sih jam berapa? Jam berapa? Jam 5 kurang seperempat. Ya kira-kira 1 jam, 1,5 jam. Itu waktu kita. Ya, waktu kita buat siapa? Buat anak. Dan kalau buat saya selesaikan ya. Buat saya nggak cukup hanya sekedar ngajari anak. Setelah itu saya perlu memuaskan psikis. Kenapa? Psikis. Nah, kalau tadi itu ngurusi ini. Ngurusi kecerdasan. Nah, ini ngurusi emosinya, ngurusi jiwanya. Apa yang dilakukan? Pit-pitan. Kenapa? Pit-pitan. Setiap pagi itu sudah kegiatan rutin. Ya, kudu pit-pitan gitu. Kadang-kadang balapan sama anak. Sampai jam berapa? Ya mungkin sampai jam 6:30. Jadi kira-kira belajarnya 1 jam, 1,5 jam, pit-pitannya 1/2 jam. Sehingga anak itu berangkat ke sekolah dalam suasana hati yang senang. Bukan hanya senang perasaan, tapi juga sudah siap untuk belajar. Karena dia menggabungkan antara ini ya sama ini. Ya, sudah siap untuk masuk belajar karena sudah siap masuk sekolah karena sudah belajar. Dan sudah siap secara psikologis karena psikisnya sudah terpuaskan. Wis dolanan bareng karo siapa? Ramane. Ya. Baru dia kemudian berangkat dalam keadaan nyaman. Jadi intinya harus ada pemantauan sama kerjasama. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.